Para sahabat semua ya, kita kan sering nyedot kalau yang punya akuarium atau punya kolam ya, itu kan sering menyedot dasar kolam. Nah, ini saya akan membuatkan alat sederhana untuk menyedot kotoran di dasar kolam, tetapi kamu nggak usah disedot ya. Kalau disedot pakai mulut itu kan misalkan seperti ini ya, sedot pakai mulut, kadang-kadang kan nggak sadar itu airnya sudah masuk ke dalam mulut itu kan. Kalau air kolam kan jijik, kotor, ada kotoran ikan. Nah ini alat yang atau bahan yang dibutuhkan ini selang seperti ini ya, selang. Ini selangnya panjangnya ya kalau bisa salah satu lebih panjang karena untuk membuang ke bagian bawah, ya. Jadi lebih panjang. Kemudian yang satu panjangnya bisa ke dasar kolam. Nah kemudian ini selangnya dua. Nah ini dibutuhkan botol. Yang ini botolnya jangan yang tipis ya. Botolnya yang agak tebal. Jadi kalau dipencet-pencet gini nggak gampang robah bentuknya ya. Nah, ini kemudian kalau ditutup itu bisa rapet ya. Kalau ditutup, nah ini nggak harus seperti ini ya. Ini saya nemu yang kayaknya botol ini bagus. Ini kalau rapet kalau ditutup jangan apa sih namanya? Kalau kesedot nanti bocor gitu ya. Jangan bocor kalau ditutup rapet. Nah, kemudian satu lagi alat yang dibutuhkan itu ini solder untuk memberi lubang dan ini lem bisa power glue. Kalau di warung itu yang harganya berapa 2.500 itu ada ya. Dan saya ada lem Korea. Kemudian ini untuk memulai membuatnya ini dipanaskan dulu alat soldernya ya. Saya panaskan dulu di sini. Panaskan sambil menunggu. Nah, kemudian kita mulai membuat ya. Kita membuatnya lubang satu di bawah sini, satu di atas. Satu di bawah, satu di atas yang lubangnya jangan gedean supaya nanti dilemnya nggak banyak ya. Kalau bisa pas banget dengan selang ini ya, pas banget dengan selang. Nah, ini selangnya kebetulan panjangnya agak nggak terlalu beda. Ini yang masuk ke dasar kolam, ya. Ini kita lubangi dulu sekarang. Nah jadi begini, kemudian kita ini kalau sudah panas bisa dipakai ya. Kalau belum panas ya nunggu panas dulu. Jadi pas ngelubanginya jangan sampai terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti susah ngerapetinnya ya, pakai dilem. Nah ini ya, harus sering dicoba-coba, jangan sampai kegedean ya. Kalau kegedean nanti susah ngelemnya. Memang agak susah ya, tapi nanti bisa dirapetin. Ada caranya ya, kalau nggak mau rapet. Nah ini selangnya ukurannya kalau bisa yang agak besar kalau kolamnya besar, tapi kalau akuarium kecil bisa pakai selang sebesar ini. Nah, ini selangnya seadanya ya saya. Nah ini kan sudah masuk gitu ya. Kemudian yang satu di bagian bawah sini ya, di bagian bawah jadi persilangan. Kalau bisa ukurannya pas, nah dipas ya.
Nah, kalau sudah begini, nah ini sederhana ya, tinggal dilem, menggunakan lem Korea. Agak ditunggu biar kering, jangan langsung diangkat kemana-mana, nanti nggak mau kering ya, nggak mau keras, nggak mau rapet. Ini juga baru. Nah, kalau nanti dibiarkan dulu kering, ya, kita biarkan dulu kering dan kita coba bocor apa enggak. Jangan sampai pas di akuariumnya nanti ternyata bocor gitu, jadi nggak bisa dipakai. Nah, ini lubang untuk masukin airnya saya lebarin karena ini sempit ya. Nanti masukin airnya susah, terlalu sempit. Jangan sampai merusak bagian ditutupnya ya, karena kalau rusak nggak bisa rapet. Botolnya tidak harus yang begini ya, yang penting kerasnya, jangan mudah peot kalau dipencet. Kalau ada tersedot nanti peot kalau kesedotnya. Nah, sekarang kita coba bocor apa enggak ya. Ini di tes bocornya begini, kalau nggak ada yang netes berarti sudah nggak bocor, atau bentuk gelembung-gelembung gitu di atas berarti bocor juga ya. Ini kalau gini sudah nggak bocor, nggak ada gelembung. Sekarang kita tes di kolam. Nah, jadi cara nyedotnya kan udah nggak bocor. Nah, yang bagian atas itu masuk ke kolam, yang ini yang bawah itu ke bawah ya, buang. Yang bagian atas ke kolam, yang bawahnya, yang dari bawah ini dibuang. Yang atas masuk ke kolam. Nah, kita masukin dulu kolam ya. Nah, yang bawah ini dibuang airnya itu ya. Nah, airnya dibuang, maka itu nyedot tuh ya. Nah, ini nyedot. Nah, itu otomatis nyedot tuh. Jadi nggak usah kita nyedot pakai mulut ya, itu otomatis ngalir ya, ngalir. Nah, ngalir. Yang atasnya nyedot. Ini seperti pompa otomatis ya, yang ini buat dasar kolamnya gitu ya. Jadi prinsipnya gitu saja ya, gitu, nyedot terus ya selama nggak bocor. Nah, itu kalau bocor berhenti dia masukkan udara, ini juga nggak boleh bocor tutupnya. Kalau tutupnya bocor ya nggak jalan ya, sistemnya nggak jalan. Ini udah dasar kolam. Nah, itu kotorannya kesedot tuh ya. Nah, itu kesedot tuh, sedot. Nah, cuma kalau terlalu kotor, nah ini tergantung ukuran selang. Kalau selangnya terlalu kecil gampang tersumbat. Kalau selangnya besar ya nggak gampang tersumbat. Ini bisa dimodifikasi bagian pembuangannya berbeda dengan aliran air itu, karena kan kotoran-kotoran besar itu bisa menyumbat ya. Itu otomatis ya, itu otomatis seperti pompa. Nah, seperti pompa otomatis. Jadi kita nggak usah sedot pakai mulut. Kalau sedot pakai mulut kadang-kadang masuk masuk ke dalam mulut airnya. Ini kalau telat juga, kalau misalkan kehabisan air itu ya
isi aja lagi ya botolnya, isi air lagi gitu. Nah itu kotorannya kan kesedot. Ini rapat ini tersumbat ini bagian ujung ini. Nah ini kalau ke atas itu otomatis habis ya, habis ini airnya ke bawah. Airnya habis ke bawah ya. Kalau atasnya nyedot. Jadi sederhana membuat pompa penyedot kolam tanpa harus disedot. Nah ini kalau kotorannya susah dikeluarin dari atas saja ya. Ini kan kotorannya mungkin gede-gede nih. Nah, buangnya bisa dari sini. Nah, itu diulangi lagi. Ada tuh kotor pasirnya kegedean ya. Jadi mengganggu. Bisa dibilas. Bilas, buang. Ini bersih lagi. Ini bisa diisi lagi. Kalau alirannya besar, bisa ngisi ya, ngisi tanpa kehabisan. Ini ngalir ke bawah terus itu. Ngalir ke bawah terus. Nah ini kalau ditutup, atasnya nyedot ya. Kalau tutup, atasnya nyedot langsung. Kalau dibuka habis. Nah, ya habis. Nah begitu saja cara membuat alat penyedot akuarium yang sederhana.